Hidup itu dilakukan dengan senyum aja. Mampu saat ini kita senyum, belum mampu kita senyum. Jangan berubah, santai hidup itu. Kenapa kamu tidak mencoba rasa ikhlas? Kalau memang sifat yang lain itu tidak bisa membuktikan. Kalau saya gitu, saya mengeluh. Tetapi kalau keluhan saya tidak bisa membuktikan, buat apa tak pelihara? Saya coba ikhlas yang lainnya, saya nyoba sifat yang lain. Ternyata ini, ya ini aja yang dipakai. Begitu. Nggak perlu pintar-pintaran kau baca Quran. Apalagi seperti saya ini hafal 7 kitab, mulai Sulam Sukmina, Fatakul Qurib, Ihya Ulumuddin, Jalalain, Safiatul Wadatul Wujud, Handar Wujud, hafal di luar kepala saya. Tetapi saya tahu potensinya. Yang dimaksud hafal itu bagaimana, itu karena kecerdasan intelektual. Nah, yang utama spiritual itu nggak butuh kamu. Angan-anganmu harus bagus. Kamu bisa mempersepsikan Allah itu suatu kebaikan dan keindahan. Perasaanmu yang harus dipositifkan. Nah, cari gelombang frekuensi yang harus bisa menyamai dengan gelombang alam. Nah, bila kita mau mencoba di antara dua ini, hidup ini cuma pilihan dua kok, Pak. Pertanyaan pasti ada jawaban, mencontoh atau dicontoh. Yakin aku dapat? Belum dapat? Ini kesehatan yang kuterima. Besok mungkin. Yakin? Pasti. Setelah ada ketenangan, baru puji dirimu dengan rasa syukur. Terus coba konsepnya dirubah dan keluhan itu dengan pujian saja. Begitu bangun tidur, hebat deh aku, sehat sekarang, Allah itu indah. Cari keajaiban pada dirimu sendiri. Dunia ini seperti permainan dan sendal-buro. Jadikan dunia ini permainan dan sendal-buro. Surat Muhammad ayat 36. Wa mal hayati dunya ilal mataul ghurur. Kehidupan dunia bahkan tipu daya. Semuanya bergetar-getar. Konteksnya hanya kita itu menginginkan apa yang kita inginkan, nggak ada lagi. Nah, karena suara hati itu kita berbeda. Allah itu cuma satu syaratnya, butuh yakin untuk rezeki, ilmu, yakin. Tapi kalau Allah butuh yakin aja, siapa aja butuh yakin. Kamu hidup standar bingung, Gus itu malah nyoba. Saat berada di puncak, Gus riset. Dengan gaji 1 jam aja Gus ngomong ini 70 juta. Kalau 1 hari 3 jam 210 juta. Coba sebulan, gak usah mikir. Tapi begitu nyampe puncak penghasilan Gus ini 2,4 miliar 1 bulan, riset. Kalau orang sudah terikat dengan dunia itu, ngampun deh. Jangan deh gitu. Gus enggak, riset aku. Begitu berada di puncak keluar, saya mengundurkan diri, Pak. Iya, takut kecanduan saya di dunia nanti. Indah. Karena saya harus membagi sisi akhirat, saya cukupkan aja. Enggak sayang ini dong, enggak. Saya nanti akan terbuai ini. Sekali tempo saya tundukkan dunia ini. Berani itu. Nganggur lagi tanya yuyut tuh. Enggak kerja aku sekarang. Di Bel Jakarta, wah. Takut kita nganggur 6 bulan deh. Berani. Padahal nggak ada masalah dan perusahaan membutuhkan saya. Bahkan saya dapat royalti. Nah. Coba saya tanpa dikendalikan dunia. Jika dunia tak mampu membending energiku, mengikat energiku, karena ada satu yang harus aku lakukan, kehidupan akhirat. Wakni bimanan tolong jorul akhirat walatan sanasi bagaminan dunia. Hanya saja dunia jangan aku lupakan. Konteksnya tidak aku lupakan. Selesai. Lantas kau cari apa? Kau harus bisa membagi keadaan. Orang yang hebat karena dia yakin, Pak. Nah, sehat enggak? You pikir dengan penghasilan 2,4 miliar sebulan, lantas resign hanya 2 bulan toh aku. Selanjutnya bisa naik terus saya prestasinya. Saya berani resign, tak mau diperbudak dunia. Tapi enak di hati, sahdu. Karena
Ya itu tadi, kita tidak mau diperbudak oleh dunia, akhirnya terbagi. Dari sisi lain saya diberi kemuliaan, banyak kau dibutuhkan orang. Saya ngajar di sini tanpa pamrih, tapi nikmat. Begini sampai subuh, nikmat. Berapa jam, Pak? Saya duduk ini nanti sampai subuh, coba. Mulai jam 8, kadang sampai subuh. Kadang disambung lagi siangnya. Kamu tahu sendiri. Tapi nikmat. Yang mana saat aku diberikan uang itu ya 1 bulan 2,4 miliar. Tidak nikmat, tidak senikmat itu. Teman banyak, jamaah banyak, doa mengalir terus ke saya. Rasanya di hati itu nikmat terus, panjang nikmat. Masya Allah. Tapi saat saya dapatkan gaji, hanya nikmatnya saat 1 jam saya terima gaji, selebihnya habis-habisin duit, kurang nikmat. Betul. Menyesal kita di akhirat. Sampai saya bisa menangis itu. Bukan ini ya Allah yang gue cari. Nah, sementara kebahagiaan kita juga akan luntur semuanya. Semuanya itu kalau di dunia ini nggak ada artinya lagi. Ini ilmu hikmah. Jadi kadang-kadang kalau kita menggaya suatu materi, seolah-olah kalau materi itu kita dapatkan, seolah-olah kita bahagia. Belum tentu, Pak. Akan ada bejana perhubungan yang menyeimbangkan. Nabi Sulaiman kekayaannya luar biasa, nggak begitu bahagia dengan kekayaannya, hingga dia bersedih hanya karena satu, apa? Cincinku hilang, bukan kekayaanku. Cincin yang berkah saat aku bertemu Allah ini hilang. Ada yang hilang dari dalam dirinya, bukan kekayaannya. Kalau kau sudah mukasyafah, bingung kau dengan diajak omong Allah itu. Bingung. Saya sholat itu bisa, untuk surat subuh aja saya bisa sejam, karena nikmat. Saya sholawat pasti bisa menangis. Saya cerita begini bisa bergetar hati. Nikmat. Dan gelombang saya ditangkap seluruh Indonesia, mereka bergetar Pak, karena dalamnya. Kalau tidak berkualitas, tidak mungkin ditangkap semua orang bergetar. Nah, kalau kamu teresonasi dengan bus ini, pasti ketularan getaran. Teresonasi kita semua. Itulah Allah. Allah tak mampu ditangkap latu berkolab suruh wawal kolab suruh wawal latif rukobir. Aku tak akan kamu bisa lihat, tapi aku bisa melihat dari apa yang kau lihat. Getaran gelombangnya itu ada di dalam diri. Hanya kita levelkan halus, latih, dengan cara sabar kita mampu menyentuh Allah. Ternyata nggak ada nikmat begitu nyampe puncak uang miliaran, nggak. Saya lihat istri saya belanja begitu-begitu aja, Pak. Saya lihat anak-anakku senang, ya senangnya begitu aja, nggak panjang. Tapi saat saya sholat panjang, saat saya mengutarakan ilmu hikmah begini, tak senang gitu. Melebihi dari saya dapatkan uang triliunan. Hingga saya kemarin dapat Range Rover 2,8 miliar, ibu nggak bergetar senang, Pak. Nanti aja deh. Berapa nama Pak Mas Agus ini ya? Suruh ngambil terus. Padahal posisi mobil di Surabaya. Gak begitu. Badannya gak zuhud, tapi hatiku santun zuhud meninggalkan dunia. Orang zuhud umumnya badannya sana di tengah hutan, tapi hatiku santun yang zuhud, meski badannya masuk plaza keluar plaza, tapi hatiku yang zuhud, Pak. Saya gak kepincut sama dunia, maka surga akan merindui kita, Pak. Kau tahu orang-orang yang dirindui surga yang dia tidak akan terjebak sama dunia. Kebanyakan orang ibadah merindui surga, tapi ini surga merindui kita.
sampai penduduk langit mengenal di rindu kita. Apa kita ini? Pola pikir kita mengeluh, kita hilangkan. Coba kita bersyukur meski kita nggak punya apa-apa. Nikmat tadi, nikmat. Tiada tara. Nikmat betul itu. Iya. Kalau istri ada kau makan nanti terus, buat apa juga? Mending kau sendirian, dia takarub kepada Allah. Iya, buat apa juga? Kalau istri ada kau diuji seperti Nabi Lut juga, buat apa juga gitu? Sengsara kita. Kita di dunia nggak nyakitin hati, disakitin, sama kok. Kita santai aja, tenang itu. Kita membaca ayat kita sendiri. Tegakah Allah yang akan hukum kita? Enggak, karena di dalam kita ada Allah. Bahkan aku lebih dekat dari urat lehermu, ada Allah di dalam diriku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aku Allah dan para malaikatnya ada di dalam Nabi, juga di dalam dirimu ada. Kenapa kita mesti bingung mencari? Nah, di sini saya kembalikan penyatuan dohir batinnya kita. Sukses di dunia dan di akhirat. Cintai Allah dan Rasulnya. Nggak butuh kamu pakai peci sorbanan hebat, nggak butuh Allah. Yang dibutuhkan dari dalam, kau kenal aku. Yang dibutuhkan kau irama hatimu, mampu nyentuh aku, enggak. Kenali Allah dari dalam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awalnya orang beragama bahkan mengenal Allah. Lucunya orang beragama malah gak mengenal Allah. Lucunya. Nah begitu. Padahal Allah Rahman Rahim Sahdu yang diberikan kepada diri kita sendiri. Seperti orang tua punya anak 4, masing-masing adil diberi ladang dengan ukuran yang sama. Ada yang tanam padi, tanam jagung, tanam tebu, ada yang tanam ganja. Apakah salah orang tuanya? Kalau tanam ganja dia terjadi masalah kan bukan orang tuanya yang kasih ladang, salah sendiri kau tanam itu. Alam bawah sadar itu seperti ladang. Kau tanam kebaikan, tumbuh kebaikan. Kau tanam keburukan juga tumbuh keburukan. Jangan salahkan Allah kalau kita menderita. Ya kita memanen hasil yang kita tanam itu. Mundur woing pakarti. Hukum alam itu. Gawe opo? Loh, enggak sadu kok hidup. Aku kira kalau sudah pakai putih-putih gitu satu gitu. Terus ada orang itu dipeluk gitu ya. Tapi ternyata enggak itu. Terus ngapain kamu bawa? Pakai peci kau beli, pakai sorban ditaruh sini, jubah. Bikin orang lihat ngalah-ngalahin baju coklat-coklat polisi, kita lari loh. Kalau ada orang yang datang dari arah sana naik mobil itu putih-putih selalu kita gemetar. Kenapa? Kamu hadir di orang lain malah orang tambah takut, nggak tambah syahdu, Pak. Mestinya putih-putih syahdu. Ada apa dengan dirimu? Ada yang salah itu. Beragama kok jadi momok, bukan jadi malaikat malah jadi setan. Makanya kalau agama nggak menyentuh kasih sayang itu kau sesat. Meski kau katakan itu waktu ja'al haqqa wa jaqul batilu inal batila, tegakkan yang hak, yang batil. Itu mengarah kepada diri kita, bukan orang kafir, Pak. Tegakkan dirimu itu hak, batil. Jangan kau yang paling pukul gitu, wah keliru, itu mengarah cermin kepada diri kita. Sekali-sekali kita melihat cermin kok, kita bercermin itu karena kita mau melihat wajah kita, bukan wajah orang yang lain. Kita bercermin karena itu, kita melihat seseorang karena kita beriman itu melihat dari dalam diri. Apa yang kita cari ya? Itu sedulur. Kalau kita tahu sedulur bapak itu, yaitu kita punya akhlak, punya perasaan, punya pikiran dan ingatan, maka itulah konsep sedulur bapak.
Itu rukun tak akan pernah bisa dipisahkan. Landasannya ilmu kita bisa sempurna nanti. Gitu. Apa yang kita cari? Bu, Guru Santon tidak sedang mencari apa-apa. Meski mengutarakan ilmu kesejahteraan ini suatu rahasia terungkap, nyawarana, suul adab tidak diperbolehkan. Tetapi apakah saya harus mengajarkan sesuatu yang tidak aku ketahui? Kan tak mungkin, saya harus mengajarkan apa yang aku punya. Bagaimana saya munafik? Biar itu resikonya nyawa sekalipun, saya ikhlas. Bagi saya yang penting fitrahnya saya tuh dititipin ilmu, bisa berbagi, Pak. Berguna untuk yang lain. Terus kamu kalau baik untuk dirimu sendiri gak ada gunanya, juga buat apa jadi manusia? Kan gak ada gunanya. Kalau kita gini, kalau ada gunanya yang jauh-jauh datanglah, karena ingin berbagi kan, ingin ilmu. Matinya kita kelak pun juga berguna. Terus buat apa kalau baik dari kemarin saya sudah duduk di gua aja minta mati aja sudah selesai. Suatu taman bunga yang indah yang dipetik pasti bunga yang terindah. Buat apa? Karena visi misi kita dididik untuk bisa mengenal Allah hanya untuk ya inilah makomnya. Ini kita berbagi untuk yang lain.